ngaji dari itu tidak jadi Bu. Belajar ikhlas ora dadi, belajar sabar gitu aku toh belajar syukur ora dadi. Apa yang salah Pak? Mungkin mengasahnya tadi itu loh Pak, gitu Pak. Bagaimana caranya kita mengembangkan supaya hati ini bisa hidup, bisa. Nah, mari kita bicara soal kecerdasan kolbu. Cerdas itu apa Pak? Jadi kalau yang soal pikiran itu kan pinter gitu Pak. Tapi kalau soal kolbu, soal perasaan, cerdas itu maksudnya matang. Matang. Wah nek guys, ya ini wis matang tenan. Sudah stabil, sudah nyenengke, lemerek, guyang-guyu, ora tahu nesu. Loman gitu Pak. Wah, pun nyenengke. Nah, itu yang pun mateng. Karena sing bloko mampu niku. Wah, ini tambah tua kok tambah atos. Nggih, lalu pemampu. Tambah tua kok malah tambah angel. Bu, saya punya tetangga ampun sepuh dan tinggal berdua di rumah itu, Mbah Kakung kalian Mbah Putri. Nggih, Mbah Kakung kalian Mbah Putri menjadi wong loro karena yang lain putra putri sampun sami mencari. Beliau berdua di rumah. Apa yang terjadi Pak? Omah niku mboten omong-omongan. Ame wong loro kok jodahan lho Pak. Padahal pun sepuh. Mbah Kakung gawa kunci dhewe lewat lawang ngarep. Mbah Putri gawa kunci dhewe lewat mburi. Mbah Kakung nyambut gawe dhewe, Mbah Putri nyambut gawe dhewe. Mbah Kakung tindak mesin, Mbah Putri nggih tindak mesin dhewe-dhewe. Pripun Bu? Niku mesin nek teng omah le turu nggih. Dhewe-dhewe lah pun sepuh ya Pak. Mungkin hanya karena tidak enak kalau mau berpisah, nonton ini jadlas, boten rukun. Padahal sak omah niku Bu. Boten omong-omongan, boten omong-omongan. Nonton boten tengawi nonton niku. Oh jare tresno ora omong-omongan, gitu Bu. Oh jare tresno kok malah neson. Itu artinya apa? Ada sesuatu yang salah di kolbu kita, gitu Bu. Ada yang salah di kolbu kita. Nek tresno nggih mesti gemati, ngoten to Bu. Nek tresno nggih mesti ora kok terus digangel, apa-apa niku dienggo gampang. Kepenak, ngoten to Bu. Mestinya kan begitu. Nah, maka kecerdasan kolbu itu menyangkut kemampuan apa? Satu, memahami perasaannya sendiri, memahami hatinya sendiri. Yang sepuh, nom, tuwong, jane iki padha mawon Pak. Banyak yang tidak paham dengan hatinya sendiri Bu. Oh ya Mas, kok selalu gelisah? Misalnya pun ngaten Pak. Ada yang ke rumah saya itu cerita, apa ya Pak? Kok saya ini selalu gelisah, susah tidur. Akhirnya ngopo sing duwe ati kan panjenengan ya tahu mestinya kan yang bersangkutan nggih Bu. Batin kula kok takon aku. Padahal kan yang merasakan kan yang bersangkutan. Nah, dia tidak memahami Pak. Kenapa gelisah? Kenapa galau? Kenapa susah tidur? Nggak tahu. Nah, berarti yang pertama memahami saja belum lulus gitu. Yang bersangkutan dengan dirinya sendiri saja tidak paham. Yang pertama. Yang kedua, kalau sudah memahami, kemudian dia bisa mengelola. Maka dulu istilahnya hakim manajemen kolbu. Manajemen kolbu. Manajemen kolbu itu nek cara riyen ngarani noto ati. Gitu Bu, noto ati. Ati ini pernah ditoto mboten Bu? Benar, mungkin sakit kalau kita terlatih. Tapi kalau tidak terlatih,
apa yang terjadi itu biasanya terus otomatis betul kan ditonton. Misalnya pun ngaten Bu, ada orang yang bicara tidak enak kepada kita, biasanya yang dirasakan terus pripun Bu? Mangkel toh Bu? Mangkel, omongan nyelekit, dan kemudian kita membalasnya. Saya bawa asisten, pernah cerita ada gurunya wali kelas ibu-ibu memberi nasihat panjang lebar pada murid-muridnya. Ini saja ini boleh nasihati terlalu panjang dan terlalu lebar. Jadi muridnya malah betul mlebu ta Bu. Muridnya malah nek niku lah kedawan kali terlalu lebar. Akhirnya protes. Nah, cah saniki Bu. Protes itu begini Pak. Yang di ujung sana itu ada yang nyeletuk. Niku mesti cah anak gitu. Sing biasane nek nyeletuk rada istimewa muridnya sing lanang. Apa nyeletuknya Bu? Kultum iki, kultum. Ngoten niku. Wali kelasnya dionekke kultum tersinggung Pak. Tersinggung. Wah, nasihati ape-ape dionekke kultum itu Bu. Tersinggung. Nah biasa kalau ibu tersinggung terus nangis wadul dari kepala sekolah. Biasanya pun guru tersinggung itu saya tidak mau masuk kelas itu kalau belum kita maaf. Bulannya karo ngawi SOP ini podo ya. Akhirnya nesu jut mutung ngoten niku ora gelem mlebu, kalau murid-murid belum minta maaf. Nah, saya bilang sama istri wali muridmu wali kelas urung mateng, belum cerdas kolbunya. Jadi diserang ngoten niku langsung otomatis, nggih Bu. Otomatis Pak, responnya selalu niku cirinya sing dereng cerdas, itu mesti begitu. Ibu yang mohon maaf agak sedikit kelebihan berat badan, terus mulai usaha untuk mengecilkan itu pun tenanan. Terus waktu ketika pas pertemuan nonton sik ngelokke, kok saniki tambah seger to Bu? Ngece. Lho wong dilokke tambah seger kok ngece, kok kudu kan tersinggung to Bu. Nah iki gampang baper itu lho, gampang tersinggung. Padahal nek ditampa ora nggih kepenak ta Bu? Alhamdulillah. Ngoten mawon ta Bu? Alhamdulillah. Saya kalau pas bareng sama istri terus ada sing ngelokke, Mas kok saiki muda lemu? Kula ngene jawab, alhamdulillah. Wong karang ayahku gemati. Ya kan tetep malah sampai ta Bu, saya seneng, istri seneng. Okay. Tapi kalau kemudian ora itu sing kecilikan klambine kok iku malah kok kayak alasan gitu. Baperan gitu, mudah tersinggung. Kalau diserang otomatis kita ganti menyerang. Yang begitu itu Bapak Ibu banyak. Contoh lain, ada mahasiswa saya Pak tersinggung. Maklum cak nom nih. Nek wong tuwa jane gitu rada lucu. Cak nom wong dereng suwe sinau gitu Pak. Ya tersinggung, marah besar. Saya tanya, "Apa ya Mas? Kok marah?" Pak, teman saya itu kalau ngomong soal saya selalu tidak enak. Selalu tidak enak Bu. Ya terus piye? Sakit Pak. Dia merasa sakit hati. Orang Mas, saya ngomong sapa? Ya teman saya itu. Tambah marah Pak. Saya tanya detail itu malah tambah marah. Orang Mas, le ngomongin nganggo apa? Ya pakai mulutnya. Ya mulutnya siapa? Ya mulut teman saya itu Pak. Kok yo Ben, dia ngomong pakai mulut-mulutnya sendiri. Wah tapi nggak enak Pak, sakit hati ini, sakit. Terus saya tanya lagi, orang Mas, sing mewajibkan sakit itu siapa? Wong dhewe ngomong yo kanggo mulut-mulute dhewe lho. Kok sampean lara? Sing duwe ati sapa? Sampean. Sing duwe pikiran sapa? Sampean. Arep dilebokke hati apa ora? Terserah panjenengan. Kan isinya begitu. Terserah panjenengan. Jadi kalau orang yang sudah matang itu tidak otomatis begitu Bang.
Nek ana apa-apa niku dilebokke ora? Nek ora rasa, ngoten oh ora penting rasa dilebokke. Nggih, Bu. Biarkan lewat saja. Tapi kalau yang belum mateng, kabeh niku mesti dilebokke nanti. Ngomong lho, mulutnya wah malah tambah lorong gitu. Kalau sudah mateng bisa nggak begitu? Itu yang namanya proaktif. Kalau yang tadi itu namanya reaktif. Reaktif itu pokoknya kalau ada stimulus, ada rangsangan yang negatif, maka responnya otomatis negatif. Tapi kalau dia sudah matang, betul Pak, dia bisa proaktif. Proaktif itu artinya apa? Dia bisa berhenti sejenak dan kemudian dia memilih respon yang lebih baik. Responnya terbaik. Jadi kalau ada serangan itu tidak otomatis ganti menyerang Pak. Bisa jauh rampok, ngapura. Bisa betul-betul Bu. Bisa kalau terlatih. Bisa kalau sudah mateng. Nenek sing bangsa kemampu mboten. Niku mesti anggere serangan, mboten mesti ada serangan balik. Ada dicilik kabeh to, Pak. Dadi bodoh kabeh. Nah, Bapak Ibu nanti saya aturi membuka surat Fatir ayat 32. Dalam surat Fatir ayat 32 Allah berfirman begini. Tuma urasnal kita baladina astafaina min aibatina faminhum dzalimun li nafsi faminhum muqtasidun faminhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dan Fathul Kabir surat Fatir ayat 32. Jadi kata Allah, setelah kita ini diberi petunjuk, diberi Al-Qur'an, ternyata kita ini bisa dibedakan menjadi 3 level. Level 1, level 2, level 3. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 itu namanya adzolim, orang yang menganiaya dirinya sendiri. Siapa orang yang menganiaya dirinya sendiri yang disebut dengan adzolim? Dalam tafsir diterangkan, ada pendapat Abdillah, yang disebut dengan adzalim itu adalah al-jahil, orang bodoh. Nah itu tadi saya matur, pikirannya pinter, ning atine bodoh. Apa yang dimaksud dengan orang yang bodoh? Cirinya apa Bu? Orang yang bodoh yang disebut al-jahil. Cirinya dalam tafsir Al-Qurtubi diterangkan alladzi yajza'u indal bala, orang yang terlalu banyak mengeluh ketika menghadapi kesulitan. Niku gampangane cara ngawi kokean sambat. Pokoknya ketemu kanca sambat, WA sambat, update status sambat, nulis di story sambat, makanya telepon nggih sambat. Niku ciri kelas 1, level 1. Orang dari ketemu mesti sambat. Bahkan ditanya baik-baik saja sambat nggak Bu? Sehat Mbak? Alhamdulillah. Sehat-sehatnya wong tua. Mau ditanya sehat, datang neraka sehat-sehatnya wong tua dulu. Padahal ya sehat betul ya sudah. Alhamdulillah. Titik selesai. Kenapa datang di koma? Surah kaya biyen itu nek biyen ki iso iso ngopo-ngopo saiki dengkule. Nyeritake dengkul, nyeritake boyok Mbak. Wah, nyeritake merno-merno. Padahal itu tidak ditanya. Gitu Pak, yang ditanya kesehatan. Apa malah nyeritake? Dawa banget sing ora enak. Itu yang dimaksud dengan mengeluh. Alladzi yajza'u indal bala. Maka kelas 1 iki sing dereng cerdas niku mesti banyak mengeluh. Kadang orang salah memahami Pak. Jadi seolah-olah kalau kita bisa mengeluhkan banyak hal, kritis sih. Nah, banyak mengeluh itu level 1, kelas 1. Nisor dhewe. Soalnya yang paling gampang itu yang mengeluh Pak. Mengeluh, apa-apa dikeluhkan. Dalam bahasa kita, sarwa ora kebenaran. Nopo-nopo itu orang kebenaran. Jadi kalau ada orang tua sing nopo-nopo kok orang kebenaran, ini janjane sing kelas 1. Diaturi ujuan,
rada kepanasan. Oh panas banget lagi. Mangke nek diaturi pun adem. Aku adem. Aku betul bener kabeh ta, Bu. Mangke nek dikei gula. Gawean dhewe itu nggih, Mbak. Gawe dhewe. Niku gawe dhewe ya ora bener ya, Bu. Itu kalau orang yang masih level 1 sarwa mboten kebeneran. Yang begini ini membuat hati ini menjadi berat, Bu. Wis urupe angel tambah angel karena carane ngrasake bangsa wonten niku banyak mengeluh satu. Yang kedua, apa cirinya yang kelas 1? Banyak komentar. Kokean komentar. Biji kokean sahabat, loro kokean komentar. Nopo-nopo dikomentari, Bu. Nopo buka komentar. Niku sing kelas 1 lho, Bu. Niku agek kelas 1. Kokean komentar, nopo-nopo dikomentari. Mangkene jagong. Gitu, Bu. Nonton resepsi nih kok. Prasmanan. Gitu, Bu. Pun ngicipi. Wah, dicipi kabeh. Mangke terus bisik-bisik kali kancane sing bareng-bareng. Mbak Yu, iki ngantrike ngene sapa to? Ah piye? Rasane ora cetrok. Rasane ora cetrok kok ngicipi kabeh. Boleh sing cetrok ta sing ibu. Aduh kabeh dicipi kok ngendika ora cetrok padahal nek kantor dahar lho, Pak. Tapi komentar, Pak, komentar. Wah, komentarnya mesti boten enak. Ini Bu komentarnya enak, anjet, asmat. Apa pedesan apa pun boten. Oke, aku komentar. Napa dikomentar. Makanya dikirake, mantene dikirake, dikomentari malih, Bu. Iki sing dandani sapa to? Gitu, Bu. Sing komentare ngono, Bu. Ora. Sing dandani sapa to? Ah piye sih, Bu? Aku ora malik. Aja malik napa? Anjir malik widodari. Nggih dipupuri gitu tetep kaya ngoten niku. Memang adanya begitu. Tapi komentar terlalu banyak komentar. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, terutama anak-anak muda yang suka komen, ahli komen untuk media sosial itu loh, Bu. Nopo-nopo dikomentari, Pak. Wah, hal-hal yang tidak penting dikomentari. Mohon maaf Bapak Ibu, itu tidak menunjukkan bahwa Bapak Ibu hebat. Kalau kokean komentar, bikin komen di mana-mana, ini menunjukkan kalau Bapak Ibu kurang gawean. Nah, kita kurang gawean lah. Yang harus dikerjakan aja banyak kok terus komentari sing remeh-temeh gitu. Ah gitu. Ya Allah. Nah itu hati-hati, nggak usah terlalu banyak komentar. Oke. Yang kedua, ada ciri yang ketiga dari yang kelas 1. Yang kelas 1 tadi cirinya 1, kokean sahabat, loro, kokean komentar, telu, kokean mencucu, kokean nesu, terlalu banyak marah. Nggih. Ibu le duka seminggu berapa kali, Bu? Begitu. Napa kaya ngunjuk obat sedina ping 3? Karena kadang ada anggapan begini loh, Pak. Nek radi seneni ku ndak mano, mboten ta, Bu? Wah. Ada yang ngendika aku ki nek wis nesu lega. Plong rasane. Nggih, plong sing nesu. Ning sing dinesoni plong. Wong kadang-kadang sing buka pun lali, sing dinesoni itu sing jarem nggih, Bu, sing jarem. Padahal hadisnya jelas. La takdok. Mesti putune ngapalke, ngoten nggih, Bu, putrane ngapalke tetekane hadisnya la takdok balakal jannah. Kalau kita ingin merasakan kehidupan seperti di surga, pun betul sangat nesu. Tak ini pun orang usum nesu. Sudah tidak musimnya kita ini marah. Musimnya apa, Bu? Bu jadi orang itu yang solutif. Nah, udah, Bu, diselesaikan aja, enggak usah dimarahin. Dia piye? Api piye?
Nah, nggak tahu Bu, diselesaikan saja. Itu namanya solutif. Baik, itu kelas 1. Kelas 2, naik kelas Bu. Kalau sudah kelas 2, ya sudah naik kelas karena mau belajar. Yang pertama tadi al-jahil, ya, ad-dolim itu al-jahil. Yang kedua itu al-muqtasid. Al-muqtasid itu kelompok tengah, nah, kelompok awam yang dalam tafsir diterangkan cirinya adalah al-muta'alim, orang yang mau belajar. Pembelajar, santri, siswa, mahasiswa, murid, ya, kita semua yang mau belajar, itu namanya al-muta'alim. Muta'alim itu orang yang mau belajar, karena mau belajar, mudah pinter, kelasnya naik Pak. Lalu menjadi cirinya apa Bu? Kalau yang pertama tadi ada 3, yang ini cirinya as-sabir alal bala, orang yang sudah bisa bersabar ketika menghadapi kesulitan. Dan bisa bersabar. Sabar itu apa Pak? Menahan diri, imsak, gitu Pak. Sabar itu kan sebetulnya jadi gak pengen komentar Bu, tapi ditahan. Jadi gak pengen mengeluh, tapi ditahan, diem. Jadi gak pengen nesu, tapi ditahan. Nah, kalau sudah bisa menahan, naik jadi kelas 2. Jadi kelas 2. Dah bisa ngampet Pak. Masih terus merocos, ya mengeluh, ya komentar, ya marah. Nah, itu masih level 1, ya masih kelas 1. Dari mateng gitu Pak. Tapi kalau dia mau belajar, dia sudah bisa mengendalikan diri. Saya sering melihat beberapa teman, khususnya ibu-ibu, nek ajeng komentar ora sida terus ditutupi kali guyu. Ketika ditanya apa Ibu? Ora sida. Iku pun kelas 2 Bu. Ponapik sudah ditahan. Meskipun sambil guyu, jadi pengen komentar gitu Pak. Ada apa itu pengen komentar, sudah sido, enak itu ditutupi. Ketika ditanya apa ya Mbak? Ora sido. Nah itu sudah kelas 2. Nek sido, kelas 1. Nah, nek betul kelas 1. Nek kayak ditahan, kelas 2, kelas 2. Kalau sudah bisa nahan, bisa ditahan. Pengen komentar, ya memang layak dikomentari, tapi kemudian ditahan. Misalipun kepentruk konco, nganggo rasukan itu kaya lampu lalu lintas itu lho Bu. Abang, hijau, kuning, dadeke siji. Niku nek sing kelas 1 mesti komentar. Yo desa ning kok yo ora banget. Misalnya kan dah Bu. Lampu kelambi kok kaya lampu lalu lintas abang hijau dadeke siji. Nah, niku kelas 1. Tapi kalau dia bisa menahan, sampai guyu dok, nek jajane nggih pengen komentar to wong pancen nggih lucu banget. Blas ora padu padannya enggak matching sama sekali. Tapi nggih mboten apa-apa. Tiap orang kan punya selera gitu. Nggih, misalnya iki musuhe tabrak-tabrakan ngoten niku. Warnane warna-warna. Kalau sudah bisa menahan, dia naik menjadi as-sabir alal bala, orang yang sudah bisa bersabar ketika menghadapi kesulitan. Dia bisa bersabar menghadapi kesulitan. Dia bisa menahan keluhan, bisa menahan komentar, dia bisa menahan amarah. Ekspresinya orang marah itu apa toh Pak? Mesti orang terima aku, makanya nesu dia. Orang terima kan mesti ngoten toh Bu. Orang terima aku, makanya dia marah. Nek terima, boten nesu Bu. Boten nesu. Okay. Maka salah satu caranya latihan itu, kalau dalam psikologi itu begini, ada 2 lingkaran, namanya lingkaran pengaruh dan lingkaran keprihatinan. Namanya circle of influence dan circle of concern. Lingkaran pengaruh itu adalah hal-hal yang masuk di situ, itu adalah hal-hal yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kendalikan Pak. Yang bisa kita kendalikan itu apa? Pikiran dan hati kita sendiri. Terus nek pikiran dan hati orang lain bisa dikontrol betul? Dan bisa. Gitu Pak? Dan bisa.
Nggak bisa. Nah, kalau tidak bisa, jangan dimasukkan lingkaran pengaruh, tapi masukkan ke dalam lingkaran keprihatinan, dalam lingkaran yang kedua. Apa yang dimaksud masukkan dalam lingkaran keprihatinan? Di sini kita hanya bisa berharap, kita hanya bisa meminta, kita bisa hanya ikut prihatin. Ini betul iso kontrol. Dongake, tapi itu masukkan di kotak yang kedua. Yang bisa kita kontrol, udah kita kontrol di sini. Yang bisa kita kontrol itu kan pikiran dan perasaan kita sendiri. Jadi saya mencontohkan mahasiswa saya yang marah-marah itu. Saya hanya ingin mengajari dia dikontrol. Apa kan nek wong liya ngomong ora enak tentang kita? Apakah kita harus sakit? Kalau kita terima apa adanya, nggak sakit kok, Bu. Sampeyan yo bodoh banget toh, Mas. Wus, sampeyan kuwi sing bodoh. Kelas 1. Nah, kita bodoh-bodohne to Pak, sana menyerang, sini membalas. Bodoh-bodohne. Tapi kalau kemudian dia sudah bisa mengontrol, dia bisa terima. Emang bodoh banget toh, Mas? Pokoknya pancen aku bodoh, mulane sregep ngaji ben cepet pinter, dongake yo kan ben aku cepet pinter. Mboten rampung, Bu. Boleh nggak orang lain mengatakan kita bodoh? Boleh. Tapi kalau mulutnya itu yang bagus, ya angel tuh Bu, itu mulut dia ya Bu. Yang bisa kita kontrol mulut kita, gitu Pak. Yang bisa kita kontrol pikiran kita, perasaan kita. Jadi mau kita terima atau mau kita buang, terserah kita Bu. Nah, agama di sini menjadi tadi hutan lintas, menjadi petunjuk itu di situ. Bagaimana kata Al-Quran itu yang harus kita ikuti. Contoh, Quran mengatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nanti kan Bu, kalau ada orang bodoh ngomong gak enak tentang kita, kata Al-Quran qalu salam. Balas dengan ungkapan yang lebih selamat, yang lebih baik. Lu ini kutupunannya ngoten ya Bu. Maka tadi waktu wali kelas nangis mutung tadi itu, dia bilang wah ini urung mateng, nangis mateng. Dibilang kultum itu tidak tersinggung Bu. Malah mungkin dia akan bilang begini, ora dek, iki dudu kultum ning khotbah. Mulane dirubake ya ora, karena mendengarkan khotbah hukumnya wajib. Betul sak nesu. Nek sing gareng matok diserang gareng kultum ngoten mesti nesu. Malah diunggah ke sithik sisan gitu, ora dek ora kultum. Khotbah, ini dirubake ya ora, ngrungokne khotbah hukumnya wajib. Ngoten mawon mboten sida nesu. Ini enggak usah marah. Nah, tergantung kemampuan kita untuk menerima. Nah, supaya kita gampang menerima, nah itu supaya kita bisa lihat tadi dua kotak tadi itu, dua lingkaran tadi itu, yang menjadi tugas kita itu yang di lingkaran pengaruh, yang bisa kita pengaruhi. Saya mboten bisa dipengaruhi, rasa dileboknya hati. Kita hanya bisa berharap, hanya mendoakan, hanya ngaten. Tapi yang punya hati, punya pikiran dia ya Pak. Kita kan nggak bisa kontrol. Kalau kita berusaha kontrol yang tidak bisa kita kontrol, malah lara kita Bu. Lebih baik diterima saja. Diterima saja. Itu cara sederhana supaya kita ini kelihatan istiqomah, supaya kita ini kelihatan stabil. Karena tidak gampang tadi diprovokasi atau dengan hal-hal yang negatif sekalipun dalam hidup. Nah, kalau mau lebih hebat lagi, naik ke kelas 3. Naik kelas loro tadi sudah bisa ngambet, cuma problemnya ngambet Pak. Problemnya ngambet itu masih bededek. Apa bahasa Indonesianya bededek? Mendrongkol. Wah gitu Pak, wah itu rasanya. Pernah ibu itu pulang cerita, Bom, tapi aku dan sekolah dredeg, aku kok dredeg,
Saya kira kalau lapar gitu, beredek, wah, ngapet nesu, wah kelas loro. Mungkin temennya atau muridnya jengkel, kan ya wajar tuh Bu kalau orang mau marah, tapi ditahan. Nah kalau sudah bisa menahan, kadang-kadang kalau kita nahannya kuat banget kan sampai derdek gitu kan karena menahan. Nah itu sudah bagus, itu kelas loro. Tapi kalau yang mau lebih hebat lagi Pak, yang lebih sehat, yang paling sehat itu kelas 3. Napa Bu? As-sabiq. Maka Al-Quran dari gangguan Fadlul Kabir, yang paling top itu ya level 3. Apa level 3? As-sabiq. Orang yang selalu ingin menjadi yang terbaik kalau sudah menyambut kebaikan. Ingin selalu menjadi nomor 1. Ingin duluan. As-sabiq itu dikatakan di dalam tafsir adalah al-alim, orang pintar. Al-alim. Apa cirinya orang pintar Pak? Al-mutaladid bil bala. Orang yang sudah bisa menikmati kesulitan. Jadi kalau Bapak sudah level 3, ketemu barang angel, tetap guyu Pak. Meskipun kalian nyekeli badro nih, angel iya, angel ini kali guyu. Tapi kalau yang masih kelas 1 ketemu saya mati aku, oh mati kalau bisa nyekeli badro gitu. Oh itu responnya begitu Pak. Kalau yang level 2, nah masih berdedek. Tapi kalau sudah level 3 pun Bingapura, maka saya sering matur gampangannya begini Pak. Level 1 itu pemarah, popo diseneni, kancane diseneni, pimpinane diseneni, presiden diseneni, KPU diseneni, KPK diseneni. Terus yang ora diseneni sapa? Ming siji. Apa dhewe. Pokoknya saya bener ming siji awake dhewe kabeh wong salah. Wonten wong sing kaya ngoten niku. Pun rasa dirungokke. Soalnya saya bobrok, level 1 gitu. Makanya kalau ada debat apa di TV itu, ada pengamat kok eneng-eneng nyalahke, mboten kula rungokke itu. Kabeh kok salah kok. Nah, itu ora objektif. Ngoten ta, Bu? Apa awake dhewe nek disalahke nesu. Lah itu ciri kelas 1 ta, Bu? Nah, kelas 1 mboten saya dirungokke. Nah, kalau sudah kelas 3, nah ini yang hebat. Pemarah, yang kedua penyabar. Level 2 tuh Bu tadi as-sabir alal bala. Sing nomor 3 pemaaf. 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 Sing paling top pemaaf. Sing jenenge al-af, memaafkan itu kan menghapus tuh Bu. Pun disetip, pun bidel, pun hilang. Nah, cuma gini. Tadi saya matur antara pikiran dan perasaan itu kadang-kadang tidak cocok. Wes kok wis tak ngapura, niku agek tekan mriki Bu. Pikiran kali lesan. Ning atine dereng, ya gitu Bu. Lho buktine napa? Anggere petruk sing menggok niku Bu. Gitu Bu, anggere petruk isih menggok niku berarti atine dereng kosong-kosong wis tenang. Kosong-kosong. Ning kosong-kosongnya niku agek teng mriki. Belum sampai dalam hati. Nah, padahal sing marake ora iso turu. Iku mboten sing tenggen pikiran, Pak. Ning hati. Lah nek atine ora resik, niku mesti nek cara sakniki lengaran itu krupuk seperti gunung berapi yang ada magma yang bergejolak. Atau ibu lagi masak air pun umum dia loh Bu, mesti tengok dia tak Bu. Kalau ceret kita masak air itu loh, begitu kalau dingin kan tenang Bu, tapi begitu panas dan panasnya melebihi 100 derajat kan mesti dan gluk terus makin tutupnya mumbul-mumbul. Nah banyak orang itu yang sukanya mumbul-mumbul itu mergo panas Bu, mergo panas. Nah, maka mari Bapak Ibu kita belajar untuk menjadi al-muhbit, muhbitin.
Nanti saya aturi, lihat surat Al-Hajj ayat 35. Kalau tadi Fatir 32, ini Al-Hajj 35. Wabasiril mubitin di ujung 34. Wabasiril mubitin, beri kabar gembira kepada al-mubit. Mubit itu apa Pak? Kita sering mendengar mukhlis, mukmin, muhsin. Kita jarang membahas soal mubit. Padahal ini kaitannya dengan kecerdasan kolbu. Pas banget kalau kita bicara tentang mubit. Al-Habtu itu adalah lembah yang ini medut, jembar, adem, enak, itu namanya Al-Habtu. Nah, maka Al-Mubin itu sebetulnya orang yang tunduk patuh kepada Allah dengan hati yang lapang, akhirnya jembar. Jadi menjadi pemaaf itu kosong-kosong. Nah kan tidak lagi ada deg-deg. Nah kalau begitu Pak, kalau orang itu hatinya bersih, wah, top tenangku. Bapak Ibu kalau kokean ambil gambar atau WA-nya apa nggak pernah dihapus, itu kan kadang-kadang ada notifikasi toh Pak, memori full, not enough memory, itu tugasnya kekebaan, gitu. Kenapa kekebaan Bu? Banyak hal yang tidak penting disimpan, nah kudunya dibuang. Atau ada kemungkinan kedua, kena virus. Padahal belum penuh, tapi karena kena virus jadi penuh. Kalau di hati, virusnya apa Pak? Iri, dengki, serai, sebongso kayak ngoten itu virus Pak. Iya, virus. Meskipun sebetulnya kita nggak banyak deg-deg di dalam hati, tapi kalau tadi akhlakul mahmud apa yang jelek itu muncul sebagai virus, wah berat. Mangke wonten kancane ngasto mobilannya edan. Mobilannya kendaraannya edan. Iri, ya lah Bu. Kudune lek napa Bu? Kancane seneng, melu seneng. Alhamdulillah, derek tinggal. Bisa ngaji senunut. Alhamdulillah. Ngoten mawon tinggo penak. Kalau hatinya bersih. Tapi kalau hatinya belum bersih, itu hati kerupuk. Gak enak, tidur sudah tidak nyenyak. Mohon maaf Bapak Ibu, ada yang kalau tidur suka mimpi buruk. Nah, itu salah satu tondro kekebaan. Iya, itu salah satu tanda kekebaan itu kalau kita tidur gak bisa nyenyak. Iya, gak bisa nyenyak. Letur wangel, makin pun cari, mimpinya macam-macam, aneh-aneh. Nah itu tanda isine dalam hati kita itu kekebaan. Kenapa terlalu penuh Bu? Nah, yang cilik-cilik barang jadi lebokke hati. Ini tuh Pak, yang orang penting dicatat. Kamu kalau nyatet nganggo spidol, spidol permanen. Dibut, wah. Nah, itu saya diceritanya ngomong bangsa saya loro. Saya pernah berkunjung ke teman tilik Pak, ada teman yang stroke, udah lama nggak sembuh-sembuh. Ini kok dari saya datang sampai pulang, betul ngangge guyu Bu. Dari datang sampai saya pulang, nggak pakai tersenyum Pak. Saya diceritakan apa Bu? Lorono sing ora penak neng kantor itu ya saya diceritakan karena terpaksa pensiun toh Pak karena stroke. Niku saya diceritakan di bangsa sing ora enak. Padahal saya yakin sepanjang hidupnya banyak yang enak. Gitu Pak, banyak yang enak. Nah, itu yang membedakan apakah kita ini bisa berbahagia atau tidak. Maka tadi di dalam surat Al-Hajj 35 itu begitu. Pengalaman kita orang yang pulang haji, pulang umroh, itu dia tergantung kelasnya Bu. Saya sering sama istri kalau pilih konco kundur haji,
Kan biasanya bapak cerita kali bapak, ibu cerita kali ibu. Niku bahasa cocok-cocokan teng omah. Niku ceritane sawerna loro Pak Bu. Sing siji cerita, alhamdulillah haji nikmat tenan. Pengen bisa rono meneh ngoten to Bu. Sing siji ya Allah sandale ilang. Mangane ora enak. Goblaso. Wis rekoso tenan kaji. Kapok aku. Niku sing siji kelas siji, sing siji kelas loro nopo kelas telu. Janjane nggih nganggo ilang sandale gitu. Janjane nggih nganggo ora enak wong. Jenenge daging unton ora kaya daging awake dhewe. Bumbune dienggo wong akeh karo nek awake dhewe gawe dhewe ya mesti beda to. Tapi itu tidak diceritakan. Yang diceritakan yang enak. Itu kan tergantung sikap kita, tergantung orangnya. Nah makanya Bapak Ibu penting sekali kecerdasan kolbu supaya hidup enak. Dan yang bisa begitu itu namanya al-mubid. Makanya di surat Al-Hajj 35 itu wabasyiril mubidin. Sing iso niku wong mubid. Cirinya apa? Alladzi, coba dalam ayat yang ke-35, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang ketika Allah disebut itu hatinya bergetar. Oh, saniki introspeksi. Yang menggetarkan hati kita itu apa? Untuk orang itu yang duwe iki bergetar. Duwe iki ngoten niku kok hatinya bergetar. Oh, berarti yang menggetarkan duit. Ada yang peluang jabatan misalnya, berarti yang menggetarkan jabatan. Nah, ciri mubid itu yang pertama idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tegesipun menapa Bu? Yang nomor satu itu Allah. Yang selalu menggetarkan hatinya itu Allah. Mendengar adzan, grek. Nggih Bu. Takbir Allahu Akbar ngoten nggih terus grek karena kita sedang menyebut Allah yang Maha Besar. Yuk ketok cilik, mboten wani gleleng Bu, cilik banget tok gleleng. Karena yang besar hanya Allah. Nah, itu yang namanya menggetarkan. Lihat pengalaman apapun itu selalu ditarik ke atas ke Allah Subhanahu wa taala. Amin pun ngaten Bu, saya sering kalau dalam perjalanan seperti ini, misalnya di perempatan ada nenek-nenek tua. Kalau nenek-nenek tua gitu, nenek-nenek yang sudah sepuh jualan Pak, ada yang jualan koran, ada yang jualan nopo air, panganan. Tadi saya kadang-kadang menitikkan air mata. Saya langsung ingat Allah. Apa Bu ya Allah? Masya Allah. Simbah. Oh iya sih. Kaya ngono nyambut gawe di pinggir jalan pepanas ngoten nggih. Yang kemudian refleksinya ke saya napa Pak? Ya Allah aku kaya isih kurang terima. Nggih Bu. Aku wis nganggo AC. Ngoten ta Bu? Aduh ya Allah wis diparingi akeh banget isih kadang kurang terima. Lek kurang terima niku napa? Nek ndelok kancane sing luwih dhuwur ngoten Bu. Biyen sekolah nedak aku kok iki malah wah gitu Bu, saiki kok malah mabur. Nah iki pun rezekine dhewe-dhewe. Kudune ngoten niku kan. Mboten usah iri, ikut mensyukuri temennya yang dulu bodoh saniki pun pinter ngoten mawon merasa dadi nggih. Ngoten. Saya punya teman kuliah itu Pak. Di antara kami teman ini yang paling bodoh. Nek zaman riyen anggere kuliah dijine metu niku kan ditempelke nggih papan pengumuman itu Bu. Itu sampai teman-teman itu kalau ada ujian, kalau ada nilai itu yang dilihat pertama kali nama teman saya itu. Soalnya bodoh dhewe. Niku anggere dhewe lulus sing liyane mesti lulus. Lalu saking le ngoten ta Bu. Nah,
Dia posisinya di antara kami itu paling bawah. Tapi kecerdasan kolbunya itu. Dia termasuk yang lulusnya lebih duluan. Hebat apa? Nulis skripsi lancar. Terus jadi tentara, jadi jenderal. Niku nek sing gitu. Ya Allah, ngisor dewi itu jadi jenderal itu tuh. Tapi ternyata Pak, nopo kecerdasan kolbunya yang hebat. Suatu ketika dia bilang ke saya, Kang, aku ingin paitan sergap. Tapi anda yang ngerti tuh, aku bodoh. Tapi itu Pak, dia menyadari. Makanya tadi kecerdasan kolbu itu menyadari dirinya itu seperti ini, dan kemudian dikejar, ditutupi. Maka dia bilang begini, paitanku sergap. Nah, sing repot itu wis bodoh, keset awas, bubar nih Pak. Harus ngerti bodoh kok ora sregep niku repot. Nek sing pinter ngoten krungu pisan paham. Nek sing bodoh mulai baleni ping 10. Nek mboten napa-napa, Bu. Nek dhek gelem baleni ping 10 iso kok ngoyak. Nah, teman saya ini kecerdasan kolbunya luar biasa. Dia menyadari aku pancen bodoh Mas, mulane modalku wing sregep. Nek gandeng sregep ya tekun terus. Saya pengalaman waktu nulis skripsi Pak, kan harus bikin proposal. Nah, jenenge wong bodoh nulis niku mesti ora cetha tulisane. Niku kalau dosennya wah bunyer-bunyer Pak. Ini gimana sih? Proposal enggak bunyi. Ngoten niku Pak. Kamu ini udah mau lulus bikin latar belakang aja enggak bisa. Wah, ora kurang-kurang lentukane dosennya. Kan mestinya gini loh Mas. Saking jengkel gitu. Terus dituntun oleh dosen. Gini loh, kan judulmu ini. Makanya kalau bikin latar belakang itu idealnya seperti apa, nyatanya seperti apa. Lalu kenapa bisa begitu? Mana loh Mas? Ditulis. Besok maju. Didelok kali dosennya. Ah, kene iso. Ah iso mau megeri nyatet gitu. Awau gurune ceritamu ditulis. Bijeke malah nggih bener gitu. Tapi karena beliau sregep terus begitu Pak, akhirnya lulus Pak. Lama-lama bola ngoten niku dosane jelek Bu. Sekarang ujian lulus Pak, ujian lulus. Dia termasuk yang duluan. Sementara yang pintar-pintar dengan kecerdasan kolbu yang rendah, rumongso pinter gitu Pak, diseneni, konsultasi nih diseneni. Padahal dia kalau di luar suka ceramah, menjadi aktivis, mboten bali, seneni pisan mboten bali. Sing bodoh seneni bola-bali, moro. Akhirnya dimudahkan aku, sing nyeneni suwe-suwe jelek. Mosok ping Senin terus, nek Rabu terus Selasa kan. Nah karena itu Bapak Ibu, mari kita latihan noto hati. Hati itu bisa ditata. Caranya bagaimana? Yang punya pikiran dan punya perasaan kita sendiri kok kita toto alon-alon. Ditompo, yang bisa kita kontrol, kita kontrol. Sing boten iso dikontrol, jolke. Penak gitu, penak, longgar. Nah, begitu nanti longgar, pikiran tidak mikir nggih encer, dienggo nyimpen napa-napa nek dienggo apalan nggih gampang. Kadang-kadang kan napa Bu? Aku jane iki yo pengen apalan. Terus gue baca tua ini tuh ngapalnya angel mergono kekebaan gitu loh Bu. Ini ku nek di sing ora penting-penting dibuang nggih Bu, sing ora penting-penting dibuang niku hatine seselo dienggo nyimpen amalan gampang. Lah nek isine ning bangsa iri, dengki, lara ati, gelo. Jadi apa tuh? Kesimpulannya nanti pun jambolu coro dalang nih kalau Bu gelo gitu Bu, nek diwalik dadi lego sing iso malik sinten dalange sinten awake dhewe. Dadi ajeng lego napa
Gelo tergantung kita. Nek ditompo, disyukuri, enak sekali. Maka tadi ciri yang pertama, alladzina idza dzikirallah wajilat qulubuhum. Yang kedua apa? Wasabirina ala ma asabahum. Pun mau pun terangke kelas loro sabar. Gitu. Sing nomor 3, wal muqimis shalah. Orangnya mesti disiplin, bersih, salatnya sergap nggih. Mesti apik. Hablum minallah yang kuat sekali. Dan yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mesti lomo. Nek wong lomo niku atine jembar lho, Bu. Gitu. Ribut, Pak? Langlung nyahnyo. Betul, Pak. Langlung nyahnyo. Dan dia tidak khawatir, Bu. Kenapa tidak khawatir? Karena dia yakin bahwa rezeki Allah tidak terhingga. Bapak Ibu kalau belajar matematika dulu, bilangan tidak terhingga. S bubuk dibagi, Pak. Itu kalau dibagi dengan bilangan berapapun sama dengan pintu. Bilangan tidak terhingga itu dibagi dengan berapapun hasilnya tetap tidak terhingga. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Rizki Allah itu tidak ada batasnya, tidak terhingga. Nah, kalau kita meyakini itu, berbagi itu tidak khawatir, Bu. Tidak khawatir orang kemana, tidak khawatir tek. Saya malah sering cerita sama teman-teman. Gusti Allah ini meresani awake dhewe. Itu seperti kalau kita silaturahmi ke tempat Bapak Ibu. Terus disuguh unjukan. Niku nek tamune ndemenake supat serupu terus entek. Niku kan saya ngelak nggih, Bu. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Jog. Golek teko dijoki. Monggo, Pak. Lanjut gitu, Pak. Lanjut. Nah, pertanyaan saya, gelas sama tekonya besar mana, Bu? Besar tekonya. Gitu, Pak. Besar tekonya. Terus dijok terus. Jadi kira-kira, Pak, Allah melihat kita itu kalau gelasnya kosong, seni dengan yang baru, yang lebih banyak. Nek Allah melihat kita, saya ngutuk, tak kayak virus ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.